Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarotu Nafisa dari Tarbiyah kelas C NIM 31502100121 dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas artikel bahasa Indonesia saya yang berjudul Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial, Putarnya Karakter Bangsa dan Sopan Santun dalam Beragama. Di dalam artikel saya terdiri dari judul, identitas, abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam media sosial sebagai cerminan karakter bangsa. Sumber datanya adalah teks yang ditulis dalam media sosial seperti blog, Facebook, Twitter, dan lainnya. Data dikumpulkan melalui teknik simak, catat, dokumen. Selanjutnya, data dianalisis dengan teknik analisis isi melalui metode induktif. Hasil penelitiannya bahwa masyarakat dalam penggunaan media sosial cenderung melakukan penyimpangan penggunaan bahasa tersebut, antara lain adalah penggunaan bentuk sarkasme. Sarkasme bertujuan menyerang lawannya, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Sarkasme sendiri adalah majas atau sebuah bentuk gaya bahasa. Sarkasme ini bersifat menyindir, bahkan menyakiti hati orang yang disindir. Bentuk sarkasme yang muncul di media sosial menunjukkan adanya pelanggaran etika komunikasi dalam bentuk ketidaksantunan. Hal ini merupakan bukti bahwa tidak merusak karakter bangsa Indonesia. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena karakter adalah jati diri bangsa dan sopan santun adalah kaidah dalam hidup. Pendahuluan. Bahasa sebagai bagian dari kebudayaan merupakan salah satu sarana atau alat komunikasi antar manusia yang paling efektif dan banyak digunakan manusia. Dan dewasa saat ini, media sosial merupakan media yang berbasis teknologi informasi, merupakan sarana komunikasi masyarakat yang paling efektif karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan media sosial online lainnya sangat diminati masyarakat dari berbagai kalangan karena banyak penggunaan media sosial berbasis teknologi informasi tersebut. Dalam konteks ini, media sosial seperti Twitter, Facebook, dan lainnya mudah dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Mengingat bahwa bahasa dapat digunakan sesuai dengan tujuannya, maka penggunaan bahasa dapat disesuaikan dengan tujuannya. Oleh sebab itu, fenomena pelanggaran penggunaan bahasa harus dipahami dengan memperhatikan konteksnya. Berbagai dampak yang akan terjadi sebagai konsekuensi dari penggunaan bahasa di media sosial itu, maka dipandang penting untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap masalah tersebut. Mungkin jika hal itu dibiarkan, maka akan semakin mengarah pada munculnya budaya komunikasi baru yang tidak mencerminkan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dikenal santun, ramah, dan berbudaya tinggi. Oleh sebab itu, maka penelitian ini sangat penting agar dapat menjadi perhatian seluruh masyarakat dan memberikan masukan bagi pembentuk karakter bangsa demi masa depan Indonesia. Metode fokus penelitiannya adalah penyimpangan makna secara pragmatis penggunaan bahasa dalam media sosial. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa tulisan yang diunggah di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya dalam konteks penyimpangan makna secara pragmatis. Pembahasan. Dalam data penelitian menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam media sosial cukup bervariasi, yaitu bahasa Indonesia santai, bahasa campuran, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dalam data yang saya lihat bahwa dalam media sosial saat ini banyak menggunakan bahasa Indonesia campuran, yaitu bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Dalam kasus sarkasme ini, pilihan diksi dari bahasa lain tampaknya sengaja dilakukan untuk menunjukkan latar belakang suku bangsa kepada pembaca media sosial.
Dan ditemukan juga adanya penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa Jawa, dan ada juga bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa Inggris, dan ada juga penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa Arab. Hal tersebut dilakukan dengan sengaja dengan tujuan agar tampak terpelajar dan modern. Sedangkan dalam penggunaan bahasa Arab dilakukan dengan tujuan biar terlihat beragama. Di dalam media sosial juga sering menggunakan bahasa yang bermakna kiasan. Kiasan ini bermakna negatif untuk tujuan menyerang lawan atau orang lain. Sarkasme yang dimaksud tampak pada kata-kata berikut: terlihat polos, kedungu-dungu. Dungu di sini mempunyai arti sangat tidak cerdas, sedangkan kedunguan memiliki arti kebodohan. Jadinya, maksud dari terlihat polos, kedungu-dunguan memiliki arti terlihat polos tapi sebenarnya bodoh kebodohan. Jika kata ini disampaikan untuk menunjuk pada perilaku orang lain, maka ini sangat tidak sopan dan menyakitkan bagi orang yang dituju. Tentu saja kalimat ini sangat tidak sopan dan mengandung bahasa sarkasme, dan sekarang sebagian anak muda menyalahgunakan media sosial untuk mengajak orang lain, baik temannya sendiri maupun orang lain. Apalagi media sosial saat ini sangat canggih, banyak fitur-fitur baru yang dapat digunakan. Dan kita juga sering melihat ada ustadz yang memberikan tausiah dengan menggunakan kata-kata yang berbau porno yang sering kita jumpai di media sosial saat ini. Dapat disimpulkan bahwa dalam secara umum penggunaan bahasa dalam media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya sebagainya bukan merupakan bahasa yang santun, karena banyak yang mengandung gaya bahasa sarkasme. Bahasa yang seperti ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan penutur bahasa yang berbudaya rendah, tidak berkarakter baik, dan tidak menjunjung tinggi etika kesantunan dalam berbahasa. Kita sendiri juga mengetahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasionalisme sekaligus bahasa negara, maka sudah selayaknya kita sebagai warga Indonesia menghormati kedudukan bahasa Indonesia. Di dalam Islam juga diajarkan kesantunan dalam berbahasa, sudah diajarkan sejak Islam ditetapkan oleh Allah sebagai agama yang menyempurnakan agama sebelumnya. Rasulullah adalah orang yang paling mulia dalam berbahasa. Beliau sangat santun kepada siapapun dan dengan keadaan apapun. Maka seharusnya kita sebagai umat Rasulullah harus bisa meniru Rasulullah dalam berbahasa yang santun. Dengan adanya fenomena yang sekarang, yaitu sebagian orang menyalahgunakan bahasa dalam media sosial, maka dipandang sangat penting untuk dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat Indonesia, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Semua itu demi terjaganya karakter bangsa dan sopan santun dalam beragama. Penutup dari pembahasan yang telah kita lihat dan sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan bahasa di media sosial. Hal itu dilihat dari banyaknya gaya bahasa sengaja digunakan untuk menghina, mempermalukan, merendahkan orang lain dalam media sosial, menunjukkan adanya ketidaksantunan masyarakat Indonesia dalam berbahasa. Ini merupakan hilangnya karakter bangsa dan sopan santun dalam beragama, dan apabila ini dibiarkan secara terus-menerus, maka akan merusak karakter dan sopan santun dalam berbahasa. Selanjutnya ada daftar pustaka. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.